Shalom. Halo adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Wah, Kak Ria pasti percaya nih adik-adik semua di rumah sudah semangat, sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau doa bersama-sama dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan. Walaupun saat ini kami belum boleh beribadah di gereja Tuhan, tapi saat ini kami beribadah melalui online Tuhan, tapi kami bersyukur dan kami akan tetap bersukacita Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya ikut bangkit berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan,
Yesus pendiawan bagiku. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan. Kami mau diam mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami hati Tuhan seorang murid. Beri kami telinga yang mau dengar-dengaran Tuhan. Bukakan pikiran kami dan hati kami, agar walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami bisa mengerti, memahami setiap cerita yang diberikan oleh kakak kami. Kami bisa menangkap rema darinya Tuhan, sehingga adik-adik sekolah minggu Tuhan dapat bertumbuh sesuai karakter yang Tuhan inginkan mereka miliki. Kami mau diam mendengarkan firman-Mu. Segala tipu daya setan, segala kuasa iblis yang mencoba mencuri firman dari hati anak-anak sekolah minggu, kami mau patahkan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan melindungi adik-adik kami, membentengi pikiran mereka, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan akan berbuah, akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Kak Ria di sini di ibadah sekolah minggu. Kali ini Kak Ria akan menceritakan sebuah kisah yang merupakan kelanjutan dari cerita minggu lalu tentang Yosua. Apalagi ya cerita lainnya dari Yosua? Yuk sama-sama kita dengarkan. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikannya sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Suatu hari, Yosua bangun pagi-pagi dan membawa bangsa Israel berangkat dari sebuah tempat bernama Sitim. Kemudian, mereka tiba di Sungai Yordan. Mereka tidak bisa menyeberangi Sungai Yordan yang besar itu. Lalu Yosua memerintahkan agar bangsa Israel berkemah di tepi Sungai Yordan. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Sesudah itu, Allah menyuruh Yosua untuk memerintahkan para imam dari suku Lewi untuk mengangkat tabut Allah dan berjalan terlebih dahulu di depan bangsa Israel. Setelah sampai di tepi air sungai itu, para imam mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai. Adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Air Sungai Yordan yang saat itu sedang meluap, tiba-tiba berhenti mengalir. Air yang turun dari hulu atau bagian yang lebih tinggi, tiba-tiba melonjak menjadi bendungan. Sedangkan air yang turun ke hilir atau bagian yang lebih rendah,
terputus, sehingga bagian dasar sungai menjadi kering. Lalu, bangsa Israel menyeberangi sungai itu dengan berjalan di tanah yang kering itu. Wah, hebat sekali ya kuasa Tuhan kita. Tapi kok sepertinya cerita ini agak mirip dengan salah satu cerita lain di Alkitab ya? Adik-adik ada yang bisa jawab nggak ya? Kira-kira cerita ini mirip dengan peristiwa apa di Alkitab? Ayo, coba diingat-ingat. Kak Ria tunggu deh. 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Ya, benar. Peristiwa ini mirip dengan ketika Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Sewaktu mereka keluar dari Mesir dan Raja Firaun yang jahat sedang mengejar mereka. Wah, kok bisa mirip ya? Ternyata Tuhan memang ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa meskipun Yosua dulunya adalah hamba Musa, tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Musa sama dengan yang diberikan kepada Yosua. Jadi, bangsa Israel harus menghormati Yosua seperti mereka menghormati Musa. Dalam Yosua 3 ayat 7 berkata, "Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Kenapa ya? Kok Tuhan sangat menyertai Yosua? Adik-adik, masih ingat dengan cerita minggu lalu yang menceritakan bahwa Yosua adalah orang yang sangat setia? Nah, Tuhan sangat mencintai orang-orang yang setia seperti Yosua. Jadi, yuk kita belajar setia seperti Yosua. Caranya banyak loh. Misalnya, dengan setia untuk selalu ikut ibadah sekolah minggu, setia berdoa setiap hari, setia merapikan tempat tidur dan mainan sendiri, dan masih banyak lagi. Ayo, mulai dilakukan. Ingat ya, Tuhan sangat menyayangi orang-orang yang setia. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.